Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao mengungsi. Bagaimana mungkin? Zhu Lei menggelengkan kepalanya seperti drum derik dan berkata, sama sekali tidak. Pasti ada serangan yang lebih ganas menunggu kita di bawah sana. Semuanya, istirahatlah di sini, kita akan memanfaatkan malam untuk bergegas kembali ke hutan lagu yang lembut. Dia sekarang merasa bahwa semakin lama dia tinggal, semakin berbahaya itu. Dia segera duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Di seluruh karavan, selain Dingling, yang tidak bisa dia lihat, kultivasinya adalah yang tertinggi, dan dia memiliki tanggung jawab terberat. Dia harus pulih sesegera mungkin. Tekanannya sangat besar. Saat itu sudah larut malam, tetapi tidak ada dari mereka yang mengantuk. Satu persatu, mereka berangkat ke hutan yang gelap gulita. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah batu tiba-tiba muncul dari rawa lava. Ia perlahan memperlihatkan tubuhnya dan merangkak keluar darinya. Mata hitam kecilnya berkedip. Itu benar-benar binatang batu. Namun, tubuhnya tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Itu telah berubah menjadi warna kuning tanah murni, dan tubuhnya memancarkan aura bumi yang hidup. Setelah seluruh tubuhnya merangkak keluar, dia melihat bahwa dia membawa binatang iblis seperti lumpur. Itu benar-benar merah dan terus-menerus menggelegak. Itu adalah binatang lava yang telah tergeletak dalam penyergapan di dalam. Tidak diketahui kapan itu dihancurkan menjadi lumpur oleh batu-batu kecil. Batu rapi di lava rawa sama sekali tidak berguna di bawah penindasan tingkat bumi yang hidup. Bumi yang bernapas adalah ibu bumi. Itu ada ketika dunia diciptakan dan mengembangkan segala sesuatu. Itu adalah sumber elemen bumi. Semua kekuatan tipe bumi sama sekali tidak berguna di bawah penindasannya. Batu kecil itu membuang binatang lava, yang sekarang menjadi tumpukan lumpur, dan berubah menjadi bola bundar raksasa, dengan cepat mengejar Yunxiao. Setelah melakukan perjalanan sepanjang malam, karavan akhirnya meninggalkan hutan. Setelah menempuh perjalanan beberapa puluh mil, mereka bisa melihat gerbang hutan lagu yang lembut di kejauhan. Selain beberapa binatang iblis tingkat rendah yang mudah dibunuh, mereka tidak menghadapi bahaya lain. Kakak laki-laki Yunxiao memang tangguh. Mereka benar-benar mundur dalam menghadapi kesulitan. Wajah Hailin penuh dengan kekaguman, tetapi ada lebih banyak kegembiraan di wajahnya. Kita akhirnya kembali ke hutan lagu ringan. Hailin, yang berdiri di depan gerbong, adalah orang pertama yang menangis seperti anak kecil. Dia berkata dengan penuh semangat kepada Yunxiao, setelah kita memasuki kota, kakak laki-laki Yunxiao harus datang ke rumahku sebagai tamu. Zhu Lei juga mengungkapkan senyuman dan berkata, itu benar, jika bukan karena Tuan Yunxiao, kita pasti sudah mati sekarang. Setelah kita memasuki kota, Wakil Kapten pasti akan secara pribadi berterima kasih kepada Grandmaster. Terima kasih, kata Yunxiao, aku harus merepotkanmu kalau begitu. Ketika para penjaga di gerbang kota melihat karavan itu, mereka segera mengenali Zhu Lei dan buru-buru membuka gerbang kota untuk membiarkan mereka masuk. Kelompok itu dengan cepat memasuki kota. Di dalamnya ramai dan hidup, semua orang memiliki senyum di wajah mereka, yang tampaknya berbeda dari kota dosa yang legendaris. Kakak laki-laki Yunxiao, kakak perempuan Ling kakak perempuan Yunsang, kata Hailin sambil tersenyum, jangan berpikir bahwa orang-orang ini terlihat tidak berbahaya dan baik hati. Faktanya, masing-masing dari mereka adalah iblis besar. Lihatlah wanita tua yang menjual telur di sana, jangan berpikir bahwa dia orang yang baik hati. Dia mungkin orang paling beracun di seluruh jalan. Jika tidak ada 10.000, setidaknya ada 8.000 seniman bela diri yang telah mati di tangannya. Jantung Dingling, berdetak kencang, tapi dia masih terlihat tenang. Sebagai penanggung jawab kamar dagang, dia telah berhubungan dengan semua jenis orang, jadi dia tidak terkejut. Luo Yunsang, di sisi lain, jauh lebih naif. Dia tidak mempercayainya. Sekilas, rambut wanita tua itu putih dan tubuhnya tampak lemah dan kecil, seolah-olah embusan angin bisa meniupnya. Dia menutupi keranjangnya dengan tangannya yang gemetar dan tua yang seperti dahan, seolah-olah telur di dalamnya adalah semua hartanya. Wanita tua itu sepertinya telah memperhatikan bahwa seseorang sedang membicarakannya.
dia memalingkan wajahnya yang keriput dan tersenyum pada Yun Sang, rasa dingin menyebar ke seluruh tubuh Yun Sang, senyum itu sangat aneh sehingga membuatnya gemetar, dia buru-buru mengedarkan ki asli 9 yang untuk menghilangkan rasa takut dan memalingkan muka, tidak berani melihatnya lagi. Mata wanita tua itu mengungkapkan sedikit keterkejutan, seolah-olah dia sedikit terkejut. Pada saat ini, dia melihat seorang anak laki-laki berduduk berjongkok di pinggir jalan dan bermain, dia terus menendang batu. Oh, Yun Sang tersenyum dan berkata, bocah laki-laki ini tidak bisa menjadi orang jahat, bukan? Petik 2. Anak laki-laki itu, yang berusia sekitar 7 atau 8 tahun, berbalik dan menatap Yun Sang dengan ekspresi penuh nafsu di wajahnya yang tidak sesuai dengan usianya, dia tertawa cabul dan berkata dengan nada yang sangat kasar, hehe, dari mana gadis kecil ini berasal? Dia sangat lembut, biarkan lelaki tua ini mencicipinya. Wajah Luo Yun Sang langsung menjadi hitam. Hahaha, Zulei memegangi perutnya dan tertawa terbahak-bahak, seluruh karavan juga tertawa terbahak-bahak sehingga mereka tidak bisa berdiri tegak. Hailin menunjuk ke arah anak itu dan tertawa, dia diberi segel giok anak emas ketika dia masih muda, jadi dia tidak akan pernah dewasa, dia akan selamanya tinggal di usia 7 atau 8 tahun, tetapi usia sebenarnya sudah lebih dari 90 tahun, haha. Segel giok anak emas. Mata Dingling, tiba-tiba berbinar, apakah segel ini memiliki efek samping? Aku tahu apa yang kamu pikirkan, kata Hailin sambil tersenyum, dengan segel seperti itu, saudari Ling, bisa tetap di usia 28 selamanya, namun, efek samping dari segel ini sangat besar, tidak hanya akan membuat orang yang disegel tidak dapat hamil, tetapi juga akan sangat membatasi bakat seni bela diri mereka. Semua orang lupa nama asli anak ini, mereka hanya mengenalnya sebagai Zhang Bulao. Dia awalnya sangat berbakat dan mencapai ranah master bela diri yang hebat dengan 3 talenta pada usia 8 tahun, sudah lebih dari 90 tahun sejak musuhku melemparkan segel padaku, dan aku hanya berada di puncak alam raja bela diri sekarang. Seorang master bela diri hebat berusia 8 tahun. Dingling, terkejut, begitu pula Yun Xiao, dia menggelengkan kepalanya dengan kasihan saat dia melihat wajah anak laki-laki itu, yang masih muda dan memiliki senyum mesum di atasnya, dengan bakat yang luar biasa, jika bukan karena fakta bahwa dia telah disegel oleh seseorang, akan mudah baginya untuk maju ke 9 alam kaisar bela diri surga di masa depan. Ada ratusan juta seniman bela diri di ranah seni bela diri surgawi, mereka yang bisa memasuki ranah kaisar bela diri tidak hanya mereka yang memiliki fitur tajam, tetapi juga mereka yang memiliki bakat dan peluang besar, untuk kekuatan atau keluarga besar, kelahiran pembangkit tenaga listrik kaisar bela diri sudah cukup untuk bertahan selama 1000 tahun, di seluruh wilayah selatan, tidak ada satupun penguasa bela diri selama ribuan tahun. Hehe, jangan meremehkan tubuh kecil lelaki tua ini, tapi tempat-tempat yang seharusnya besar tidak kecil sama sekali. Dua gadis kecil, apakah kamu ingin mengalami benda raksasa dengan wajah anak kecil? Zhang Bulao berkata dengan senyum mesum. Gulu-gulu, perut Luo Yunsang dan Dingling, berguling, dan mereka hampir muntah, kedua wajah mereka pucat, dan mata mereka terbakar karena marah. Zulei mengambil cambuk kudanya dan menyerang, berteriak, Zhang Ulao, tersesat. Satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Pak, cambuk kuda menjentikkan sambaran petir ke udara, dan dengan retakan itu tersentak. Zhang Bulao terkejut dan dengan cepat mundur, namun, petir pada cambuk masih menghantam lengannya, dia berteriak kesakitan dan melompat ke kerumunan, menghilang. Zulei menoleh dan berkata, tidak perlu khawatir dan takut, Nona-nona, kota ini kekurangan wanita, jadi semua orang di sini seperti serigala yang belum pernah makan daging, namun, Anda berada di bawah perlindungan kelompok tentara bayaran pemula, tidak ada seorang pun di kota yang berani menyentuhmu. Ayo, siapa Savage ini? Beraninya kamu memukul seseorang di jalan. Tiba-tiba, kerumunan di depan mereka berpisah, dan sekelompok pembudidaya dengan cepat berjalan, suara itu datang dari pemimpin, dia mengenakan mantel bulu rubah, kepalanya tajam, dan bagian belakang kepalanya ditutupi dengan rambut surai panjang, dia memegang tusuk gigi di mulutnya dan melirik Zulei dengan ekspresi menghina. Ketika dia melihat Dingling, dan Luo Yunsang, matanya berbinar, dan dia tampak bersemangat tinggi.
Jadi ini Zulei dari kelompok tentara bayaran pemula, beraninya kamu. Beraninya kamu memukuli orang-orang kelompok tentara bayaran badaiku di jalan. Wajah pria itu menjadi galak saat dia berteriak dengan marah, kamu jelas mencoba memulai pertarungan antara dua kelompok besar, jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, Anda semua akan tinggal di sini dan membiarkan Sao Huang Haolian datang dan menjemput Anda. Para seniman bela diri di belakangnya menyebar ke samping dan mengepung seluruh karavan. Orang-orang di jalan semuanya tercengang, tetapi yang mengejutkan mereka adalah mereka tidak melarikan diri, tetapi terus melakukan hal-hal mereka sendiri. Penjual sayur terus berteriak, tawar-menawar terus berdebat, genit terus mengobrol dan tertawa, dan bahkan pendongeng di restoran sebelah terus bergosip, seorang tuan muda sedang berjalan-jalan dengan burungnya seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya, dia memegang sangkar burung di tangannya dan bersiul tanpa henti saat dia berjalan di antara dua kelompok orang. Di sudut, ada seorang seniman bela diri acak-acakan yang menyelewengkan seorang gadis yang telah menjual dirinya untuk menguburkan ayahnya, suara perjuangan, memohon, dan tawa jahat dan sesat terus berdatangan, tetapi tidak ada yang benar-benar melihatnya. Minat Yun Xiao tiba-tiba tergugah, dia tersenyum dan berkata, hutan lagu ringan ini sangat menarik, ini benar-benar berbeda. Pria itu menatap Yun Xiao, dan matanya memuntahkan api saat dia berteriak, siapa kamu? Mengapa kamu menyela ketika aku berbicara dengan Kapten Zuleimu? Sebelum Yun Xiao dapat berbicara, Hailin marah dan berkata, Komandan Kiri, dia berani menghina kakak laki-laki Yun Xiao, membunuhnya. Semua orang di kafilah itu dipenuhi dengan kemarahan yang benar, jika bukan karena Yun Xiao, mereka pasti sudah lama mati di tanah iblis, pada saat ini, mereka mengaguminya seperti dewa, pada saat ini, masing-masing dari mereka dipenuhi dengan kemarahan, semua jenis senjata tingkat mendalam menyala satu persatu, niat membunuh segera membentuk. Angin puyuh, bertiup di seberang jalan. Desir. Pria dengan surai itu tersentak, matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Kamar dagang pemula sangat rendah hati selama periode waktu ini, dan sepertinya mereka telah berubah, dan EBCP, dia berpikir bahwa pihak lain mudah diganggu dan dia akan dapat memanfaatkan situasi tersebut, dia tidak menyangka bahwa pihak lain tidak takut menimbulkan masalah dan bahkan rela bertarung sampai mati. Apa yang sedang terjadi? Pikirannya sedikit kacau, dan dia tertegun sejenak, tetapi dia masih berteriak, apa yang kamu lakukan? Apa yang kalian semua lakukan? Apakah Anda ingin bertarung? Kota Timur adalah wilayah kelompok tentara bayaran hujan badai kami, apakah kamu percaya bahwa aku bisa menggunakan panah penembus awan untuk mengirim ribuan pasukan untuk menemuimu? Zulei memelototinya dengan dingin saat niat membunuh melonjak dari tubuhnya, dia berkata dengan dingin, Dafei, kamu mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan kami. Tuan Muda Hailin telah memerintahkanmu untuk dibunuh, kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak menghormati Tuan Yun Xiao. Dia tiba-tiba berteriak keras dan langsung bergegas dari kuda naga, bahkan sebelum tubuhnya tiba, cahaya pedang sudah menebas. Pembunuhannya sangat menentukan, tanpa sedikit pun keraguan, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan. Pria berbulu itu terkejut, sebuah bola cahaya meledak di bawah kakinya dan seluruh tubuhnya mundur dengan cepat, pada saat yang sama, dia mengeluarkan pedang panjang dan memblokir cahaya pedang Zulei, matanya penuh kengerian saat dia berkata, Zulei, apakah kamu tidak takut menyebabkan pertempuran besar antara kedua kelompok? Ketika saatnya tiba, Kaisar Muda Haolian pasti akan meminta pertanggungjawaban Anda atas kejahatan Anda. Mata Zulei bersinar dengan ekspresi jijik saat dia mendengus, kamu hanya antek, jika Anda mati, maka biarlah, saya tidak percaya bahwa Chen Chuanjiu akan membunuh kelompok tentara bayaran pemula untuk Anda, kamu akan mati hari ini. Membunuh orang tanpa sepatah kata pun bukanlah gaya kelompok tentara bayaran pemula. Pria berambut panjang itu sangat frustrasi, jika dia tahu bahwa pihak lain akan begitu tegas dalam membunuh, dia tidak akan mengambil inisiatif untuk memprovokasi mereka, dia melirik Yun Xiao, yang sedang duduk di gerbong, dia tidak tahu siapa pria ini dan mengapa dia begitu membelanya, tetapi pada saat ini, dia menangis sedih di dalam hatinya dan terus berteriak, beraninya kamu begitu sombong di distrik timur. Anda benar-benar lelah hidup. Ledakan. Serangan kuat Zulei berasal dari pedang di tangannya, hampir menyebabkannya jatuh dari tangannya dan memaksanya untuk mundur.
Ini benar-benar membuat marah pria dengan surai itu, senjata tersembunyi di tangannya melesat ke langit, mengeluarkan peluit yang tajam dan panjang, itu adalah sinyal transmisi suara. Ekspresi Zulei berubah saat dia berteriak, bunuh sepanjang jalan. Siapapun yang menghalangi kita akan mati. Ini adalah bagian timur dari hutan lagu yang lembut, yang merupakan wilayah kelompok tentara bayaran hujan badai. Sebagian besar kelompok tentara bayaran pemula berada di bagian utara kota. Jika ahli musuh datang, tidak masalah jika dia mati, tetapi dia takut melibatkan Tuan Muda Hailin dan Tuan Yun Xiao. Pada saat ini, sekelompok pria juga terlibat dalam pertempuran sengit. Semua jenis lampu beterbangan kemana-mana. Yang mengejutkan kelompok tentara bayaran badai adalah serangan pihak lain sangat sengit, seolah-olah mereka tidak ingin bunuh diri. Gaya bertarung putus asa semacam ini seolah-olah ada perseteruan hidup dan mati di antara mereka. Semakin mereka bertarung, semakin terkejut mereka. Yang mengejutkan Yun Xiao, Dingling Er, dan Yun Sang, orang-orang di kedua sisi jalan tidak terpengaruh oleh aura pembunuh pertempuran di tengah jalan, dan mereka masih melakukan hal-hal mereka sendiri. Namun, ketika aura pembunuh menyerbu, dia membalikkan tubuhnya sedikit ke samping dan menghindarinya, menutup mata terhadapnya. Prajurit acak-acakan yang telah menggertak gadis kecil itu lebih dekat ke pertempuran, jadi dia menyeret gadis itu ke sudut yang lebih jauh dan terus menganiaya dia. Mendesis. Tiba-tiba, embusan angin terdengar di sudut jalan yang bising, tidak ada yang mendengarnya, tetapi mereka semua melihat mata air darah menyembur keluar, kepala seniman bela diri yang jatuh terbang dan jatuh di depan gerbong Hailin. Setelah tubuh tanpa kepala jatuh, sosok seorang gadis kecil muncul, namun, matanya dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bahkan meludahi tubuh tanpa kepala. Dia bahkan tidak melihat pertempuran di tengah jalan. Dia berjalan kembali ke kiosnya, berlutut, dan terus menjual tubuhnya untuk menguburkan ayahnya. Di bawah pimpinan Zulei, karavan mulai menyerbu ke depan sambil membunuh. Kepala seniman bela diri yang jatuh dihancurkan oleh kuda naga dan dengan cepat tenggelam di bawah berbagai langkah kaki, hanya menyisakan genangan darah dan jus otak. Dingling Er dan Luo Yunsang saling memandang dan melihat ketidakberkata-kata dan rasa malu di mata satu sama lain. Ini sama sekali bukan dunia normal. Ledakan. Pria dengan surai itu ditendang oleh Zulei lagi, dan karavan bergerak maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Komandan yang benar, cepat kirim sinyalnya. Hailin tiba-tiba berteriak. Meskipun hutan lagu yang lembut hanyalah sebuah kota, itu menempati area yang luas, 10 kali ukuran kota Sangyang, dari timur kota ke utara, butuh waktu bagi dupa untuk membakar. Bahkan jika mereka berlari kencang di atas kuda, mereka masih berada di wilayah kota timur. Jika tidak ada yang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka mungkin tidak akan bisa pergi. Itu masih baik-baik saja bagi mereka, tetapi jika kakak laki-laki Cloudsky, terutama kedua saudara perempuannya, jatuh ke tangan kelompok tentara bayaran badai, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Hong Yu juga mengerti, dia buru-buru mengeluarkan senjata tersembunyi biru muda dan membukanya. Cahaya panah melesat ke langit dan meledak. Itu Ying Luo. Di dalam sebuah gedung kecil, seorang pria berambut perak saat ini sedang minum anggur sepuasnya, dan segala macam tawa centil bisa terdengar. Tiba-tiba, pupil matanya menyusut saat dia melihat kembang api biru di kejauhan. Dengan kaget, dia mendorong gadis di pelukannya dan melompat seperti mata air, berteriak, cepat berkumpul dan menuju ke timur kota. Ini Tuan Muda Hailin. Dia kembali dan mengirim sinyal mara bahaya. Sekelompok seniman bela diri di gedung itu melompat dan bergegas keluar, banyak orang bahkan melompat turun dari gedung dan mulai berkumpul. Hantu hitam, cepat beritahu wakil kapten. Jika mereka meminta bantuan di kota, itu pasti orang-orang dari kelompok tentara bayaran badai. Pria berbaju perak itu menggertakkan giginya, menatap kelompok tentara bayaran badai. Jika sesuatu terjadi pada Tuan Muda Hailin, saya, Huo Jian, akan menghancurkan seluruh kelompok tentara bayaran Anda. Semuanya, tidak peduli apa yang kamu lakukan, berhentilah dan bergegas ke timur kota untuk menyelamatkan orang-orang. Dia meraung. Seluruh ruang di sekitar bangunan kecil bergetar, dan gelombang suara menyebar jauh dan luas. Adapun dirinya sendiri, dia sudah berjarak 1000 meter, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menuju ke timur kota. Bunuh bintang ini dari badai. Momentum Zulei seperti pelangi, dan dengan satu tebasan,
dia mendorong beberapa prajurit dari kelompok tentara bayaran badai hujan yang menghalangi jalannya, dan terus memimpin tim ke depan. Mata pria bersurai itu dipenuhi dengan ketakutan, hanya dalam beberapa putaran, lebih dari selusin dari mereka telah terbunuh, dan jalan-jalan dipenuhi darah. Dia hanyalah seorang pemimpin kecil dari kelompok tentara bayaran badai, dan semua korban ini adalah anak buahnya. Bahkan jika dia bisa kembali kali ini, dia tidak akan bisa lepas dari hukuman berat. Buas! Tiba-tiba, teriakan keras terdengar, dan aura yang kuat menyebar di jalan. Raungan marah seorang pria terdengar, dari kelompok tentara bayaran pemula. Beraninya kamu menggertak kelompok tentara bayaran badaiku. Karena kamu berani membunuh orang di timur kota, kamu semua bisa tinggal di sini. Ledakan. Seberkas cahaya melesat ke arah Zulei dan menghantam pedang berharganya. Saat kekuatan yang kuat menyebar, kuda naga Zulei meringkik di bawah tekanan, kedua kaki belakangnya tidak bisa menahan beban dan berlutut dengan celepuk. Setelah itu, sesosok muncul di langit, kelima jarinya seperti cakar elang saat dia hendak mengambil kepala Zulei. Hong Yu, yang berada di belakangnya, terkejut. Dia menuangkan seluruh kekuatannya ke pedang panjang dan menusuknya ke depan, membuat suara siulan yang tajam. Saat kuda naga berlutut, kewaspadaan Zulei juga dinaikkan ke tingkat tertinggi, pedangnya yang berharga menari lagi dengan cahaya pedang dan juga menebas lurus ke atas. Ketiga kekuatan itu segera bertabrakan dan bergetar. Bum bum bum. Zhu dan Hong menerima dampak besar dan terpaksa mundur, ki dan darah di tubuh mereka dalam kekacauan. Pria di sisi lain mendarat di tanah dan dengan mudah menyelesaikan benturan. Dia menyilangkan tangannya di depan dadanya dan menatap dingin ke arah kelompok tentara bayaran pemula. Tuhan, dia Dexing. Pria yang memakai surai itu sangat gembira dan buru-buru maju ke depan, berkata, Tuhan, dia, para pelayan pemula ini hehe. Sampah. He Dexing tidak bisa repot-repot mendengarkannya dan langsung mengirim pukulan telapak tangan, sederet darah melesat ke udara, dan seluruh tubuh pria berbulu itu terbang keluar. Dia menabrak tembok di pinggir jalan, dan semua tulang di tubuhnya hancur. Dia tidak tahu terbuat dari apa dinding rumah itu, tetapi sangat kuat sehingga tidak pecah. Semua bangunan di hutan harus direnovasi setiap beberapa tahun karena orang terbunuh setiap hari. Semua bangunan dengan struktur lemah telah lama hancur total. Sekarang, semuanya dibangun dengan bahan khusus. Bahkan jika seorang seniman bela diri biasa menyerang dengan sekuat tenaga, dia hanya akan bisa meninggalkan bekas. Dia Dexing. Ekspresi Zulei dan Hong Yu berubah drastis, dan mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Jelas, mereka sangat takut. Yun Xiao menyapu akal ilahinya dan menemukan bahwa dia Dexing hanyalah Grandmaster bela diri bintang 6, namun, Grandmaster bela diri bintang 6 sudah cukup untuk menekan Zulei dan Hong Yu. Mata He Dexing menyapu ruangan dan berhenti pada Dingling, dan wanita lain dengan terkejut sejenak. Kemudian, dia menyapu matanya ke atas mereka dan mencibir. Tidak heran mereka berjuang sampai mati. Dari mana mereka mendapatkan dua wanita cantik ini untuk Kaisar Haolian muda? Cek, kalian benar-benar setia dan bertanggung jawab sebagai bawahan. Kedua gadis ini masih perawan, bukan? Mengapa kamu tidak mencobanya dulu? Karena kamu tahu itu untuk kapten. Minggir. Zulei berkata dengan ekspresi gelap. Dingling, dan Luo Yunsang sama-sama lesu dan marah. Zulei. Dingling, berteriak dengan marah, sebaiknya kamu menjaga kebersihan mulutmu. Zulei panik dan buru-buru menatapnya, matanya berkedip belasan kali dalam sekejap. Wajah Dingling, suram, jangan berkedip. Siapapun yang membuat lelucon seperti itu lagi, bahkan jika itu kamu, akan mati tanpa ragu. Cahaya putih melintas di tangannya, dan dua sarung tangan sutra hitam bersinar di tangannya, tanpa membuat gerakan yang terlihat di kakinya. Dia sudah tiba di depan He Dexing dan hendak meraih tenggorokannya. Sebelum dia Dexing bisa bereaksi, dia mencium semburan aroma. Segera, dia merasakan bahaya kematian menyebar ke seluruh tubuhnya. Potensinya sebagai Grandmaster bela diri bintang 6 meledak pada saat ini. Dengan gerakan yang tak terbayangkan, dia membentuk tangannya menjadi telapak tangan dan memblokir serangan Dingling, Setelah melarikan diri dari kematian, dia langsung berkeringat dingin. Keduanya bertukar beberapa gerakan dalam sekejap, begitu cepat hingga hampir mencekik. He Dexing bahkan lebih terkejut. Pihak lain adalah Grandmaster bela diri bintang 6 di usia yang begitu muda. Selain itu, apakah itu gerakan atau auranya?
mereka jauh lebih unggul darinya. Dengan sangat cepat, dia dikelilingi oleh bahaya, dan tenggorokannya hampir hancur beberapa kali. Anggota kelompok tentara bayaran pemula semuanya tercengang, meskipun mereka telah merasakan aura luar biasa dari Dingling di sepanjang jalan, mereka tidak menyangka dia begitu kuat. He Dexing, yang bahkan tidak bisa mengalahkan dua komandan yang bekerja sama, hanya bisa menghindar dalam keadaan menyesal di depannya. Berhenti, mari kita bicarakan ini. He Dexing buru-buru berteriak, kita semua adalah kenalan dari hutan lagu cahaya, air sumur tidak mengganggu air sungai, bahkan jika ada konflik kecil, itu sudah cukup, tidak perlu mempertaruhkan nyawamu. Wajah Dingling dingin, dia mendengus dan berkata, aku tidak akan habis-habisan, aku akan membunuhmu. Tangannya bersinar dengan cahaya putih saat dia menyatukan telapak tangannya, kedua sarung tangan sutra putih memancarkan pesona senjata yang kuat, dan cahayanya menjadi semakin terang, seolah-olah dia memegang matahari mini di tangannya, dan itu menyilaukan. Aura dari matahari miniatur membuat jantung semua orang berdebar-debar. He Dexing terkejut, dia buru-buru berbalik dan melarikan diri, berkata, kamu tidak akan bermain dengan kalian lagi. Dia cukup lugas dalam sekejap, dia menuangkan semua ki sejatinya ke kakinya dan berlari puluhan meter jauhnya. Kamu ingin melarikan diri? Dingling mencibir dan membuka telapak tangannya, cahaya putih, seperti pita cuci, muncul di tangannya, dia membuat postur menembak busur, dan cahaya langsung melesat keluar, dan seluruh jalan diterangi. Panah sinar bulan, dia bergumam. He Dexing sedang berlari menyelamatkan dirinya ketika tiba-tiba, cahaya menyilaukan bersinar di belakangnya, aura menakutkan menekannya, menyebabkan semua pori-porinya berdiri. Dia menoleh ke belakang karena terkejut dan melihat cahaya yang menyilaukan. Selain itu, dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas, matanya sakit, dan seluruh tubuhnya langsung ditelan oleh cahaya. Bum bum bum, panah cahaya yang mengalir tidak kehilangan momentumnya dan terus bergerak melalui seluruh jalan, lantai batu biru yang kokoh benar-benar terbalik dan berubah menjadi debu di udara. Seluruh jalan langsung terdiam, tidak hanya para penyintas kelompok tentara bayaran badai, tetapi juga mereka yang baru saja lewat, semuanya melebarkan mata dan wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Dingling dengan dingin menatap Zulei, yang benar-benar tercengang, dan berkata, jika kamu berbicara tanpa berpikir, kamu akan berakhir seperti dia. Zulei menggigil dan merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Cepat maju, dia bangun dengan terkejut dan buru-buru berteriak. Sekarang kelompok tentara bayaran badai hampir sepenuhnya dimusnahkan. Masalahnya sudah meledak, jika mereka tidak pergi dengan cepat, giliran mereka untuk dimusnahkan nanti. Beraninya kamu, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Sepertinya tim Noob telah mendapatkan gadis yang baik kali ini, dia tidak hanya sangat cantik, tetapi dia juga cukup kuat untuk membunuh dia Dexing. Anda masih ingin mencari wanita cantik? Saya mendengar bahwa Kaisar Muda Haolian gagal menerobos ke alam bela diri tertinggi dan meninggal, mungkinkah itu palsu? Petik 2. Di jalan di depan, kabut tebal tiba-tiba muncul, itu berangsur-angsur menebal, dan sulit untuk melihatnya, hanya ada 3 sosok yang bisa terlihat samar-samar berkedip. Hati Yun Xiao tersentak ketika dia mendengar kalimat terakhir, dan matanya meledak dengan cahaya. Tidak bagus, itu 3 bersaudara dari keluarga kebohongan. Ekspresi Zulei berubah dan langsung berubah menjadi jelek, wajah anggota kelompok tentara bayaran pemula juga pucat, dan mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan. Karena kamu mengenali kami sebagai saudara, mengapa kamu tidak menyerah dan mati saja? Mati, berlututlah ke samping, aku akan berurusan denganmu setelah aku membunuh Hailin. Hei, dan kedua gadis itu, mari kita 3 bersaudara menggunakannya selama beberapa hari dulu. Setelah kami bersenang-senang, kami secara pribadi akan mengembalikannya ke Haolian Sao Huang, hahaha. Desir. Tiba-tiba, terdengar suara sesuatu yang memotong udara, semua orang melihat apa yang tampak seperti seberkas cahaya, dan sosok tertawa itu tiba-tiba berhenti. Segera, suara mendesing lain kembali, wajah Yun Sang dingin, dan benda hijau menempel di tangannya, yang sepertinya bergerak. Kakak ketiga. Tiba-tiba, jeritan ketakutan bersaudara kebohongan datang dari kabut, dan kabut berangsur-angsur menyebar.
Salah satu pria memegang tenggorokannya dengan satu tangan dan darah menyembur keluar, matanya dipenuhi dengan ketakutan, kemarahan, dan keengganan. Namun, tidak peduli seberapa tidak mau dia, matanya mulai mengendur dan tubuhnya menjadi lemas. Desir, kali ini, bukan hanya anggota kelompok tentara bayaran pemula, tetapi orang-orang di sekitarnya juga tersentak kaget, masing-masing dari mereka merasa kedinginan. Saudara kebohongan adalah Grandmaster seni bela diri puncak yang terkenal, bahkan saudara ketiga yang terlemah adalah Grandmaster seni bela diri bintang 8, namun, dia telah meninggal dengan sangat tenang dan tidak masuk akal, bahkan penyebab kematiannya tidak diketahui. Meskipun orang mati setiap hari di hutan lagu yang lembut, itu bukan cara bodoh untuk mati. Zulei juga tercengang, bagaimana kedua wanita ini bisa begitu kuat. Yang satu lebih mesum daripada yang lain. Dia mencuri pandangan ke arah Yun Xiao dan berpikir, anak ini tidak terlihat sebagus itu, bahkan tidak sekuat dan jantan sepertiku, bagaimana dia bisa memiliki orang kepercayaan yang begitu kuat. Dia sangat tampan, sangat mendominasi dan kuat, tetapi mengapa dia bahkan tidak bisa mendapatkan seorang gadis? Pada saat ini, keterkejutan di hatinya berangsur-angsur berubah menjadi frustrasi, menghela nafas pada ketidakadilan surga, namun, dia dengan cepat tersentak kembali ke akal sehatnya oleh raungan furious dari saudara laki-laki yang berbohong. Kamu membunuh saudaraku. Kalian semua pantas mati. Mata dua pria yang tersisa merah, mereka bertiga tumbuh bersama, berlatih seni bela diri bersama, dan menggoda gadis-gadis bersama. Sekarang saudara ketiga mereka telah pergi tanpa alasan apapun, mereka tidak bisa menerima kenyataan ini. Mata Yunsang semakin dingin saat dia melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, aku tidak peduli apakah kamu berada di hutan lagu ringan atau di tempat lain, dan mereka yang mengolok-olok aku dan adik perempuan Ling Er dengan mulut mereka, kalian semua akan mati. Wajah orang-orang di sekitarnya menjadi pucat dan mereka menutup mulut mereka dengan ngeri, takut mereka akan mengatakan sesuatu yang salah. Pria dengan surai itu juga memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya, dia bercampur dengan kerumunan dengan tubuhnya yang berdarah, tidak berani berbicara. Mata kakak laki-laki yang menyala-nyala api akan keluar, tetapi dia masih dengan paksa menahan amarahnya, lagi pula, kematian saudara ketiga terlalu tidak jelas, tidak mudah bagi mereka bertiga untuk mencapai status mereka saat ini di hutan lagu cahaya, jika mereka mengandalkan seni bela diri mereka, bahkan leluhur bela diri puncak akan mati berkali-kali. Apa benda di tanganmu? Api tertua yang mengamuk menggertakkan giginya dan menatap monster hijau kecil dengan mata merah, yang terus-menerus bergerak di tangan Luo Yunsang. Setan hijau kecil ini adalah Grandmaster seni bela diri, meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, kecepatannya mencengangkan. Saat itu, bahkan Zhou Ziyuan, yang memiliki alam surga yang lebih jernih, hanya bisa melarikan diri. Selain itu, tenggorokan adalah salah satu bagian tubuh manusia yang paling rapuh. Di bawah kecerobohan saudara ketiga, tenggorokannya ditusuk begitu saja, dan dia meninggal di tempat. Yunsang meletakkan tangan kanannya di belakang punggungnya dan duduk kembali di gerbong dengan acuh tak acuh, mengabaikannya. Bagus, bagus, bagus. Nyala api memuntahkan 3 kata, bagus, berturut-turut dan perlahan meletakkan tubuh saudara ketiga ke samping. Dia berjalan menuju kelompok tentara bayaran pemula dengan ekspresi muram. Saudara laki-laki kedua, Lai Feng, berada tepat di belakangnya. Dia perlahan mengeluarkan senjata mistiknya dan membuka segelnya, aura pembunuh menyebar. Mari kita tiga bersaudara berbohong secara pribadi mengalami para ahli dari kelompok tentara bayaran pemula. Ekspresi Laiyan menjadi dingin, dan garpu baja merah menyala muncul di tangannya. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik, dan pesta kecap mati rasa mulai mengubah ekspresi mereka. Mereka mundur ke segala arah, meninggalkan ruang terbuka yang luas. 2 pembangkit tenaga listrik di puncak alam Grandmaster seni bela diri pasti akan terlibat begitu mereka pindah. Zulei dan Hong Yu terpaksa mundur oleh aura, wajah mereka pucat. Perbedaan kekuatan antara mereka berempat bisa dikatakan seperti perbedaan antara langit dan bumi, mereka bahkan mungkin tidak dapat mengambil satu gerakan pen dari pihak lain. Saudari Ling Er, Saudari Yunsang, bisakah kamu mengalahkan keduanya? Hai Lin bertanya. Keduanya menggelengkan kepala. Ding Ling Er cemberut pada Yun Xiao, dan Hailin tertegun sejenak sebelum dia segera mengerti. Seolah-olah dia telah menemukan juru selamatnya,
Dia menarik lengan Yun Xiao dan berkata, "Kakak Yun Xiao, aku harus merepotkanmu untuk mengalahkan kedua orang ini." Dia tidak bertanya apakah dia bisa mengalahkan pria itu, tetapi langsung memohon padanya untuk membantu. Dengan senyum masam, Yun Xiao berkata, "Aku merasakan beberapa aura kuat datang dari utara, mungkin mereka dari resimen Anda, tetapi masih ada waktu untuk menyeduh secangkir teh. Baiklah, ayo bergegas." Yun Xiao berdiri dan berteriak, "Komandan Zhu, ayo keluarkan senjata kita dan serang." Zhu Lei langsung tercengang, dia mengambil senjatanya dan menyerbu ke depan. Lelucon macam apa ini? Pihak lain memiliki dua Grandmaster bela diri di puncak yang berdiri di sana, bukankah bunuh diri untuk terburu-buru? Dia memandang Dingling, dan Luo Yunsang dengan mata memohon, berharap mereka akan membantunya, tetapi mereka berdua tampak acuh tak acuh dan mengabaikan ekspresinya. "Komandan Zuo, mari kita dengarkan Tuan Muda Yun dan bergegas," kata Hailin, "kami pasti akan bisa membuatnya." Zhu Lei menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, tidak ada yang tahu dari mana dia mendapatkan kekuatan. Kasarnya, tetapi dia berkata dengan keras, "Bagus. Tuan Yun Xiao, saya telah membuat keputusan yang salah selama ini, aku akan mendengarkanmu kali ini." Dia meraung keras, dan pedang berharga di tangannya mekar, dia berlari dengan sekuat tenaga. Pedang Hong Yu juga berdesir saat dia mengikuti sisinya, matanya dipenuhi dengan pencerahan. Para prajurit dari kelompok tentara bayaran di belakangnya juga bersemangat tinggi, meraung saat mereka mengikutinya, seolah-olah mereka tidak takut mati sama sekali. Kereta yang ditumpangi Yun Xiao dan yang lainnya juga mengikuti mereka. "Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu." Api mengangkat garpu baja merah tinggi-tinggi, dan aura puncak alam Grandmaster seni bela diri menyebar, seolah-olah ingin menekan segalanya. Pada saat yang sama, cahaya pedang kebohongan Feng menyala, matanya penuh dengan rasa dingin dan kebencian. Saat mereka berdua hendak memulai pembantaian, kekuatan yang besar dan mendalam tiba-tiba bergemuruh dan menekan mereka di tempat. Tubuh mereka merasakan tekanan yang sangat besar, seolah-olah beberapa gunung menekan mereka, dan mereka akan ditekan ke tanah. Apa yang terjadi? Mereka berdua terkejut dan wajah mereka berubah warna. Tekanan ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memberi mereka rasa stabilitas dan kemurahan hati, seolah-olah itu tak ada habisnya seperti bumi. Mungkinkah itu domain kehormatan bela diri? Petik 2. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Api yang mengamuk, dia langsung terkejut dan dengan cepat membuang pikiran ini, mengesampingkan fakta bahwa jumlah kehormatan bela diri di seluruh hutan lagu ringan sangat terbatas. Jika dia benar-benar kehormatan bela diri, mengapa dia membuang begitu banyak waktu berbicara dengan mereka? Dia akan membunuh mereka berdua dengan satu telapak tangan. Apa yang terjadi? Saat mereka berdua terkejut, suhu di sekitarnya tiba-tiba naik lagi, itu seperti api yang mengamuk, tetapi tidak ada nyala api yang terlihat. Niat yang terbakar itu seperti api ilahi dari zaman kuno yang ingin membakar segala sesuatu di dunia menjadi abu. Api yang mengamuk adalah teknik kultivasi atribut api, dan di bawah sensasi terbakar ini, dia benar-benar memiliki keinginan untuk menyembahnya, seolah-olah dewa atribut api telah turun. Lai Feng, di sisi lain, merasa lebih tidak nyaman, dia merasa seolah-olah otot dan tulangnya akan mencair. Pisau tulang, pedang mengejutkan surga tanpa bayangan. Pada saat ini, Zhu Lei dan Hong Yu bergegas maju dan menuangkan semua kekuatan mereka ke dalam senjata mereka yang dalam, menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Lai Yan dan Lai Feng mengangkat senjata tingkat mendalam mereka dengan susah payah untuk memblokir serangan. Dengan ledakan keras, mereka berdua langsung dikirim terbang dan jatuh jauh di sudut jalan, memuntahkan seteguk besar darah. Ini Bian. Tidak hanya Zhu Lei dan Hong Yu, tetapi seniman bela diri di belakang mereka juga tercengang, otak mereka mengalami korsleting. Tiga bersaudara dari api itu sangat terkenal di kelompok tentara bayaran badai, dan masing-masing dari mereka memiliki kekuatan untuk memusnahkan mereka. Sekarang, tidak hanya salah satu dari mereka yang mati secara misterius, tetapi bahkan dua orang terkuat dikirim terbang dengan satu gerakan dari komandan kiri dan kanan, apalagi mereka sepertinya terluka parah. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, semua orang hanya tertegun sejenak, mereka tidak berhenti dan terus bergegas maju, selama mereka meninggalkan kota timur dan menghubungi kelompok tentara bayaran pemula yang datang untuk menyelamatkan mereka.
semuanya akan baik-baik saja. Wow, kakak laki-laki Yun Xiao, kamu sangat luar biasa. Hailin menatap Yun Xiao dengan penuh semangat, meskipun dia tidak tahu apa yang telah dilakukan Yun Xiao, dia samar-samar bisa merasakan fluktuasi samar darinya barusan. Semua seniman bela diri mengerutkan kening, dua komandan yang telah mengirim bersaudara kebohongan terbang dengan satu gerakan, apa hubungannya dengan Tuan Yun Xiao? Zhu Lei berbalik dan menatap Yun Xiao dengan curiga, jika Yun Xiao telah membantu mereka, mereka akan merasakannya, tetapi jika tidak, dia tidak bisa mengirim saudara-saudara kebohongan terbang dengan satu gerakan, apa yang sedang terjadi? Semua orang bingung, tetapi kecepatan mereka tidak melambat, sebaliknya, mereka berlari lebih cepat. Jeritan tajam tiba-tiba datang dari jauh ke depan, itu seperti elang yang membubung di langit, menembus langit yang luas dan bergema di langit di atas hutan lagu yang lembut. Ini saudara Huo Jian. Hailin mendengar suara jeritan dan berteriak dengan penuh semangat. Zhu Lei juga sangat gembira, itu benar, itu Tuan Huo Jian. Mendengar suara ini, itu akan tiba dalam sekejap, ayo pergi, kita akan segera aman. Yun Xiao mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah aman sekarang? Saya rasa tidak, apa maksudmu? Hailin mengerutkan kening dan bertanya, kakak laki-laki Yun Xiao, apa maksudmu? Petik 2. Tiba-tiba, suara dingin dan tua terdengar di udara, kamu membunuh anggota kelompok tentara bayaran badaiku, dan kamu masih ingin pergi. Kalian semua bisa tinggal, telapak tangan petir yang bagus. Bum bum bum. Suara gemuruh datang dari atas semua orang, diikuti oleh seberkas cahaya yang menembak ke langit, itu menyebar dalam sekejap dan benar-benar membentuk sejumlah besar busur listrik yang melompat, dengan suara, berderak, mereka berkedip tanpa henti, pada akhirnya, mereka secara bertahap mengembun bersama dan jatuh dengan ledakan keras. Pada saat ini, seluruh dunia tertutup petir biru. Ekspresi anggota kelompok tentara bayaran pemula dipenuhi dengan keputusasaan dan kemarahan. Setiap kali dia jatuh ke dalam keputusasaan, dia akan bertahan hidup secara ajaib, kemenangan tepat di depan mata mereka, tetapi telapak tangan petir yang begitu besar tiba-tiba muncul, semua orang tahu langkah siapa itu, dan hati mereka tenggelam. Wakil Kapten Tim ketiga dari kelompok tentara bayaran badai hujan Yesin, pembangkit tenaga listrik Kaisar bela diri sejati. Pada saat itu, bahkan wajah Yun Xiao berubah serius. Jika dia sendirian, dia secara alami tidak akan peduli dengan telapak tangan ini, namun, akan sangat sulit untuk melindungi semua orang dari jejak telapak tangan yang menggelegar dan tidak mengungkapkan kekuatannya. 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan. Yun Xiao menghela nafas pelan, satu demi satu, bola cahaya putih mulai muncul dari tubuhnya dan berenang, segera, mereka membentuk berkas cahaya di belakangnya dan melesat seperti bulan yang cerah, sementara 24 berkas cahaya putih melintasi langit. Inikah saya? Zhu Lei sangat terkejut dan berteriak, fenomena tubuh ilahi. Tuan Yun Xiao sebenarnya memiliki tubuh ilahi. Telapak tangan Thunderbolt mendarat di 24 berkas cahaya putih dan meledak. Cahaya keemasan yang menyilaukan menyebar, menembus mata semua orang dan menyebabkan mereka menutup mata dengan erat. Seorang lelaki tua muncul di udara, matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut, apa cahaya ini? Kamu benar-benar berhasil menahan kekuatan telapak tanganku. Cek, kamu hanya Kaisar bela diri bintang 1. Apakah kamu ingin menghancurkan dunia dengan satu pukulan telapak tangan? Suara mengejek datang dari sisi lelaki tua itu, dia terkejut dan mengangkat kepalanya ngeri, dia langsung melihat sepasang mata merah cerah dan pikirannya berdengung. Tidak bagus, ini serangan spiritual, dia kehilangan kesadaran dalam sekejap, tapi itu sudah cukup. Yun Xiao bergegas, meraihnya, dan menariknya ke tablet alam ilahi. Untungnya, mereka berdua dekat satu sama lain, dan pihak lain terkena serangan spiritualnya tanpa menyadarinya, seperti ketika dia melawan Yue Jiulin, kalau tidak, itu tidak akan semudah itu. Langkahnya telah berhasil, dan dia segera merasa lega, dia segera bergegas turun, jika langkah ini gagal, akan merepotkan untuk menaklukkan pihak lain. Seluruh proses hanya memakan waktu sekejap, petir berangsur-angsur menghilang dan semua orang perlahan membuka mata mereka tidak melihat apa-apa selain keheningan dan lelaki tua itu menghilang. Huo Jian, yang terbang dari kejauhan,
melihat kilat yang berkedip di depannya dan menjadi cemas, dia meraung lagi dan lagi, monster tua Chu. Jika kamu berani menyakiti Tuan Muda Hailin, aku akan membunuh seluruh keluargamu. Setelah kilatan petir, area di depan mereka tiba-tiba tenang. Hati Huo Jian tenggelam, dia mengertakkan gigi dan bergegas maju, 1000 meter, 500 meter, 100 meter, dia telah mencapainya. Desir, dia hampir tidak bisa berhenti di udara, setelah meluncur puluhan meter, dia berbalik dan berkata dengan kaget, semua orang baik-baik saja. Bukankah monster tua itu telapak tangan Thunderbolt Chu barusan? Zulei menyeka keringat dingin dari dahinya, wajahnya pucat saat dia berkata, Lord Huo Jian, apakah kamu yang mengusir monster tua Chu? Huo Jian mengerutkan kening, dia berdiri tinggi di langit dan menyebarkan indera ilahinya, tidak ada aura master di daerah sekitarnya, dia bergumam pada dirinya sendiri, apa yang terjadi? Bahkan jika mereka melarikan diri, mereka tidak akan bisa melarikan diri secepat itu, selain itu, ini adalah wilayah sisi timur kota, mengapa mereka lari? Hong Yu tertawa dan berkata, Tuan Huo Jian, Anda sangat perkasa, monster tua Chu itu pasti merasakan auramu dari jauh, dia pasti melarikan diri. Warriors lainnya juga mendapatkan kembali warna mereka, bersukacita dan memuji dengan keras. Huo Jian mengerutkan kening tetapi tidak mengatakan apa-apa, tiba-tiba, dia melihat orang-orang di dalam gerbong dan matanya berbinar, Zulei, dari mana kamu mendapatkan keduanya? Komandan resimen kami pasti akan menghadiahi Anda dengan lumayan. Setelah dia selesai berbicara, wajah seluruh kelompok tentara bayaran pemula memutih dengan desir, dan butir-butir keringat besar mengalir di wajah mereka. Wah! Setan hijau kecil itu menerobos udara dan berubah menjadi panah, lintasannya tidak jelas, dan kemudian panah cahaya yang mempesona melesat ke langit. Murid Huo Jian menyusut saat dia sangat terkejut, namun, dia masih seorang ahli alam kerajaan bela diri, jadi dia tidak bingung, dia mengulurkan tangannya dan meraih iblis hijau kecil itu, pada saat yang sama, dia membuka penghalang pertahanan dan menutupi dirinya sendiri. Ledakan, panah cahaya yang mengalir menabrak pertahanannya dan meledak satu persatu, kekuatan hiruk-pikuk menyebar di udara, dan tampaknya bahkan lebih kuat dari yang telah membunuh dia Dexing. Hati Huo Jian bergetar, dia merasa bahwa pertahanan yang dia buka dengan santai akan segera dipatahkan, tiba-tiba, dia merasakan sakit di tangannya, setan hijau kecil itu telah menggigitnya dan menggigit sepotong besar daging, dia kesakitan dan membuangnya, dia terkejut ketika melihat lukanya. Monster hijau kecil itu adalah monster-monster tingkat 6, meskipun kekuatan serangannya tidak kuat, levelnya masih ada, tidak mudah untuk dipusingkan, selain itu, setelah Yun Xiao mengekstraksi salah satu jiwanya dan salah satu rohnya, dia telah benar-benar dijinakkan oleh Yun Sang, dan pikiran serta rohnya hampir satu. Siapa kalian? Huo Jian terkejut dan tidak lagi berani berbicara omong kosong, sebaliknya, dia bertanya dengan hati-hati. Huo Jian, jangan kasar. Hailin buru-buru menjelaskan, kedua saudara perempuan ini adalah orang kepercayaan kakak laki-laki Yun Xiao. Dia masih memiliki keraguan yang mendalam di hatinya, Yun Xiao duduk tepat di sebelahnya, dan meskipun dia tidak bisa membuka matanya di bawah petir, dia bisa dengan jelas merasakan beban di sampingnya meringan, seolah-olah Yun Xiao telah pergi untuk sementara waktu. Dia curiga bahwa Yun Xiao berada di balik hilangnya monster tua Chu, tetapi dia adalah kaisar bela diri sejati, jadi bagaimana dia bisa menghilang dalam sekejap? Mereka semua tidak bisa mengerti. Orang kepercayaan wanita, Huo Jian terkejut, dan baru kemudian dia melihat bahwa ada orang keempat di dalam gerbong, dengan sapuan indera ilahi, dia menemukan bahwa orang keempat hanyalah Raja Bela Diri Bintang 3, dan alisnya sedikit berkerut, namun, dia juga orang yang berpengalaman dan tidak menunjukkan penghinaan atau penghinaan, sebaliknya, dia berjalan turun dari langit dan tertawa, haha, saudaraku, apakah ini pacarmu? Sejak pertama kali aku melihat kedua pacarmu, aku memutuskan untuk berteman dengan mereka. Ding Ling, dan Yun Sang sama-sama marah dan malu, mereka hendak menyerang, tetapi Yun Xiao menghentikan mereka. Dia mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan melihat ke atas, dia bertanya dengan lembut, apa yang baru saja kamu katakan? Untuk beberapa alasan, hati Huo Jian menegang, ketika dia bertemu dengan mata Yun Xiao,
dia tiba-tiba merasa bahwa dia tidak berani menatap lurus ke arahnya, dan dia ingin menghindarinya. Dia adalah Kaisar Bela Diri Bintang 2. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia merasa marah dan memaksa dirinya untuk memfokuskan pandangannya padanya. Ledakan. Kepala Huo Jian tiba-tiba sakit, dan dia langsung kehilangan kesadaran, tetapi dia dengan cepat pulih, meskipun hanya sesaat. Untuk master seperti dia secara alami memahami kengerian saat ini, wajahnya menjadi pucat karena ngeri saat dia tergagap. Kamu, siapa kamu? Mata Yun Xiao telah kembali normal saat ini, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak suka ketika orang bercanda tentang teman saya, dan lain kali, bahkan Sao Huang Hao Lian tidak akan bisa menyelamatkanmu. Saya harap Anda dapat melanjutkan kata-kata saya, katanya kepada Hailin, saya tidak ingin menyebabkan ketidakbahagiaan. Ketika Hailin melihat bahwa Yun Xiao tampak marah, dia buru-buru menjelaskan, ini Li Yun Xiao, seorang alkemis hebat tingkat 5, Huo Jian, datang dan minta maaf kepada Tuan Yun Xiao. Seorang alkemis hebat tingkat kelima. Petik 2. Aku mengerti, aku mengerti. Ekspresi Huo Jian berubah drastis saat dia berseru kaget, meskipun alkemis tingkat kelima memiliki status tinggi, bagaimanapun juga dia adalah Kaisar Bela Diri, akan sulit baginya untuk meminta maaf, jadi dia berdiri di sana dalam diam. Tidak perlu meminta maaf, kata Yun Xiao acuh tak acuh, perhatikan saja hal ini di masa depan, ayo cepat tinggalkan tempat ini, atau kelompok tentara bayaran badai akan mengirim lebih banyak orang. Benar, Zulei buru-buru keluar untuk merapikan keadaan dan mengalihkan perhatian, dia berkata, semuanya, cepat pergi, kita akan aman setelah kita meninggalkan sisi timur kota. Sekelompok orang segera mempercepat, tetapi hati mereka sedikit lebih nyaman, dengan Huo Jian di sini, pada dasarnya tidak ada masalah, meskipun ada banyak kehormatan bela diri di 3 kelompok tentara bayaran besar, monster-monster tua itu biasanya berada dalam kultivasi tertutup, kecuali kelompok tentara bayaran berada dalam krisis hidup dan mati, jarang melihat mereka. Huo Jian sedikit malu saat dia membungkuk dan berkata, apakah hilangnya monster tua Chu disebabkan oleh Tuan Yun Xiao? Petik 2. Hailin juga terkejut saat melihat Yun Xiao, ternyata dia bukan satu-satunya yang memiliki perasaan ini. Huo Jian sepertinya juga memperhatikan sesuatu. Yun Xiao menatapnya dan berkata, pikirkan sendiri. Kali ini, dia hanya memasang ekspresi misterius, yang membuat Huo Jian dan Hailin tertegun sejenak, dan kemudian mereka tersenyum pahit, meskipun dia memiliki perasaan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya ketika dia memikirkan perbedaan kekuatan di antara mereka berdua. Segera, sejumlah besar anggota dari kelompok tentara bayaran pemula tiba, mereka tidak menemui rintangan apapun di sepanjang jalan dan langsung memasuki bagian utara kota. Huo Jian juga diam-diam mengirim transmisi suara ke yang lain, memberi tahu mereka bahwa tidak ada yang diizinkan untuk bercanda dengan Ding Ling, dan Yun Sang. Ini bukan hanya untuk menghormati Yun Xiao, tetapi juga demi semua anggota kelompok tentara bayaran pemula, kekuatan kedua gadis ini mungkin bisa membunuh sebagian besar anggota kelompok dalam sekejap, ketika kasus berdarah terjadi, tidak baik bagi mereka untuk berselisih satu sama lain. Utara kota itu sebesar timur, itu hampir menjadi kotanya sendiri, namun, situasi di dalamnya mirip dengan timur kota, pejalan kaki, penjajahan, dan pengemis di jalan hampir semuanya adalah seniman bela diri dengan aura pendiam. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengungkapkan penampilan yang galak, jelas, mereka bukan orang baik. Kelompok itu segera datang ke serangkaian gedung tinggi, di dalam sangat berisik, dan bahkan ada anak-anak yang berlarian. Kami di sini, ini adalah basis kelompok tentara bayaran pemula kami. Zulei berbalik dan tersenyum, kita akhirnya pulang. Kami juga menyambut Tuan Yun Xiao dan 2 wanita muda ke kelompok tentara bayaran pemula. Sekelompok seniman bela diri semua bersorak saat kereta mulai masuk. Meskipun Hailin tidak menyukai suasana kelompok bandit, itu masih sangat hangat, dia dengan cepat berkata, cepat siapkan kamar tamu terbersih dan terbaik untuk kakak laki-laki Yun Xiao dan 2 kakak perempuan. Tentu, 1 atau beberapa, jawab Huo Jian. Setelah dia selesai berbicara, dia merasakan 2 gelombang niat membunuh dan segera melarikan diri. Dia berkata dengan tergesa-gesa, saya mengerti, saya mengerti. Terima kasih, Saudara Yun Xiao, kata Hailin,
menyeka keringat dinginnya, Anda pasti lelah, istirahatlah. Yun Xiao mengangguk, dia telah menyebarkan indera ilahinya, dan situasi seluruh pangkalan berada di bawah kendalinya. Memang ada beberapa aura kuat yang tersembunyi di pangkalan, tetapi dia tidak berani menyelidiki terlalu dalam, dia takut bahwa itu adalah kehormatan bela diri. Dia dibawa ke kamar tamu, dibandingkan dengan struktur kasar dan berbagai jenis orang galak di luar, tata letak ruangan ini terlalu elegan dan halus. Begitu dia masuk, dia melihat lukisan pemandangan merah muda, di tengah ruangan ada lukisan musim semi sekelompok wanita yang sedang mandi, memancarkan jejak udara dekaden, ada vas di kedua sisi yang setengah tinggi seseorang, mereka persis sama, dihiasi dengan bunga plum. Dari dekorasinya, ruangan ini pasti didekorasi oleh seseorang dengan selera yang luar biasa. Setelah mengaguminya sebentar, Yun Xiao mulai duduk dengan tenang dan mengirim pikirannya ke tablet alam ilahi. Monster tua Chu sudah lama dipukuli hingga tunduk, dia berlumuran darah dan meratap di tanah, dari waktu ke waktu, masih ada busur listrik yang berkedip di tubuhnya. Cedera ini, Yun Xiao melihatnya dan berkata sambil tersenyum, apakah itu Yue Jiulin? Hehe, kalian berdua adalah prajurit elemen guntur yang langka, kalian pasti telah belajar banyak dari sparring, kan? Monster tua Chu melihat bahwa itu adalah dia dan sangat ketakutan sehingga dia melompat dan berteriak, siapa kalian? Tempat apa ini? Saya anggota kelompok tentara bayaran badai. Dan pemimpin kami adalah Ying Ying. Sepertinya kamu belum cukup dipukuli. Yun Xiao menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku akan kembali setelah selesai, dengan lambaian tangannya, sosoknya berangsur-angsur menghilang dari pandangannya. Murid monster tua Chu menyempit, di tempat Yun Xiao berdiri, ada batu, tetapi sekarang secara bertahap meleleh dan perlahan menumpuk untuk membentuk monster batu, dua titik hitam mendekatinya selangkah demi selangkah, mata mereka bersinar dengan cahaya gelap. Bentuk jiwa Yun Xiao menghilang di depan He Dexing, dan pada saat berikutnya, dia muncul kembali di tempat lain, dua pria, yang juga terluka parah, tergeletak di tanah, mereka adalah Gu Yueseng dan Si Tuhang. Adapun bawahannya yang lain, mereka sudah berubah menjadi abu. Meskipun mereka berdua dalam keadaan menyesal, mereka tampaknya tidak dalam keadaan yang buruk. Gu Yueseng juga telah pulih, namun, ada benjolan besar di mata kirinya yang sulit dihilangkan dalam waktu singkat, siapa sebenarnya kamu? Tanyanya dengan ekspresi gelap, tempat apa ini? Mengapa semua orang menanyakan pertanyaan yang sama? Yun Xiao tertawa, mengapa? Kamu tidak perlu mengetahui hal-hal ini karena kamu tidak akan bisa keluar dalam waktu singkat, energi spiritual di tempat ini sebanding dengan dunia luar, jadi kalian berdua bisa tinggal di sini dan menikmati waktumu. Dari mana kamu mendapatkan mata-mata surga dahulu kala ini? Ekspresi Gu Yueseng berubah, dia dengan cepat menutupi mata kirinya dan menjadi waspada, dia berkata dengan marah, jangan pernah berpikir untuk menyentuh mataku. Hehe, kamu benar-benar berpikir kamu adalah Big Shot, benda itu ditanamkan secara paksa ke dalam tubuhmu, kata Yun Xiao dengan jijik, Anda tidak bisa menyatu dengannya sama sekali, setiap kali Anda menggunakannya, kerusakan pada tubuh Anda hampir permanen, kerusakan akan menumpuk dan akhirnya membunuhmu. Ekspresi Gu Yueseng berubah drastis, jelas bahwa dia telah mencapai titik lemahnya, tetapi dia masih bersikeras, aku jenius, saya akan menemukan solusi di masa depan. Yun Xiao mengangguk sambil tersenyum dan berkata, kuharap kamu tidak mati sebelum kamu menemukan jalan, aku tahu seorang alkemis yang paling suka melakukan hal semacam ini, dia mentransplantasikan organ beberapa kucing dan anjing ke dalam tubuhnya, mengambil keuntungan dari berbagai binatang iblis dan menggabungkannya ke dalam tubuhnya, tetapi dia masih gagal pada akhirnya, kamu tidak bisa menjadi murid orang itu, kan? Hati Gu Yueseng benar-benar terguncang kali ini, ada ketakutan di matanya saat dia berkata, kamu, siapa kamu? Begitu, kata Yun Xiao, jadi, dia belum mati, dia masih melakukan hal-hal yang membosankan ini, saya pikir dia hanya menggunakan Anda sebagai subjek uji ketika dia mencoba menggabungkan mata ilahi kuno dengan Anda. Wajah Gu Yueseng pucat dan dia tampak sedih, dia tiba-tiba berteriak, kamu tidak perlu peduli dengan urusanku. Yun Xiao mengangguk dan mengabaikannya, sebaliknya, dia menoleh ke Si Tuhang dan berkata, kamu dari kelompok tentara bayaran kerangka, kan?
Saya tidak ingin tahu tentang dendam pribadi antara kelompok tentara bayaran Anda. Pertama, mengapa kamu menangkap Hailin? Apakah itu Tuan Yuyu menyebutkan mencoba menyempurnakan kekuatan garis keturunannya? Kedua, bagaimana cara memasuki tanah tandus kuno? Wajah Si Tu Heng menjadi pucat saat dia berteriak, kamu akan pergi ke Barents kuno. Kamu tidak perlu mengajukan pertanyaan, kata Yun Xiao, jawab saja. Aku juga tidak tahu bagaimana menuju ke Barents kuno, adapun mengapa Tuan Yu menginginkan tubuh Hailin, saya juga tidak tahu, kata Si Tu Heng sedih. Yun Xiao mempercayainya, dia mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu katakan padaku, siapa Tuan Yu ini? Si Tu Heng terdiam, jelas bahwa dia tidak mau berbicara. Yun Xiao tersenyum, saya paling membencinya ketika saya menemukan tulang yang keras selama interogasi, ini akan membutuhkan banyak usaha. Si Tu Heng tampak sangat tenang, dia menatapnya dengan acuh tak acuh dan berkata, bunuh saja aku, tetap aku akan mati. Oh, bagaimana jika aku bisa menyelamatkan hidupmu? Yun Xiao bertanya. Si Tu Heng menatapnya dengan jijik dan tertawa sinis, haha, menurutmu kamu siapa? Kamu tak terkalahkan hanya karena kamu mendapat bantuan Kaisar Bela Diri. Kamu masih ingin menyelamatkan hidupku. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Yu adalah tamu terhormat dari tentara bayaran kerangka, bahkan pemimpin harus menghormatinya. Aku mengerti, kata Yun Xiao sambil tersenyum, hanya seorang alkemis yang bisa membuat puncak bela diri yang dihormati menghormatinya. Selain Kaisar Bela Diri, saya menduga bahwa seni ramalan Tuan Yu ada di level 7. Ekspresi Si Tu Heng berubah drastis, dia segera menutup mulutnya dan mengungkapkan ekspresi cemas, dia tidak menyangka pihak lain begitu cerdas, mampu menyimpulkan begitu banyak informasi hanya dengan beberapa kata, namun, masih ada sedikit penghinaan di matanya. Yun Xiao menangkap informasi itu dalam sekejap, dia tersenyum dan berkata, saya bisa memastikannya sekarang, Tuan Yu itu tidak diragukan lagi adalah alkemis tingkat 8, jika dia adalah alkemis tingkat 9, tidak perlu baginya untuk datang ke hutan lagu yang lembut secara langsung. Petik 2. Mata Si Tu Heng menunjukkan ekspresi terkejut, wajahnya pucat, keterkejutan di hatinya tak terlukiskan, pihak lain tidak hanya bisa mengandalkan kata-katanya, tetapi juga membuat prediksi yang akurat dengan tatapan, ini, apakah ini masih remaja? Jangan bilang kamu monster tua yang telah mengambil alih tubuh ini. Gu Yueseng juga terkejut. Teknik kerasukan hanya ada secara teori, kata Yun Xiao sambil tersenyum, di alam bela diri surgawi saat ini, bahkan jika Anda berhasil merasuki seseorang, Anda tidak dapat mempertahankannya terlalu lama, dan itu akan sangat merusak jiwa Anda tidak bisa melakukannya untuk kedua kalinya. Yingluo ini, kamu bahkan tahu tentang ini. Gu Yueseng benar-benar tidak bisa berkata-kata, dia selalu berpikir bahwa dia jenius dalam alkimia, tetapi dibandingkan dengan orang di depannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar bukan apa-apa, harga aslinya langsung hancur dan benar-benar lenyap. Baiklah, aku tidak punya apa-apa untuk ditanyakan padamu saat ini, saya akan mencari cara untuk sampai ke Barents kuno, Anda bisa tinggal di sini dengan damai, mungkin selama 1 atau 2 tahun, mungkin selama sisa hidup Anda. Setelah mengatakan itu, Yun Xiao tersenyum dan berangsur-angsur menghilang di depan keduanya. Penyesalan seumur hidup. Mereka berdua melebarkan mata, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Setelah indera ilahinya kembali ke tubuhnya, Yun Xiao membuka matanya sedikit dan bertanya dengan curiga, saya hanya mendengar bahwa persimpangan tandus kuno berada di hutan lagu cahaya, apakah ada rahasia lain? Petik 2. Saat dia berpikir, pintu didorong terbuka dengan derit, Zulei masuk dan berkata, Tuan Yun Xiao, wakil kapten kami ingin bertemu dengan Anda. Hati Yun Xiao sedikit bergetar, Zulei menatapnya dengan ekspresi aneh, seolah-olah sesuatu telah terjadi, namun, dia berani karena keahliannya, bahkan jika langit runtuh, dia tidak peduli, dia berkata, Komandan Kiri, tolong pimpin jalan. Mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, melewati beberapa koridor, markas besar kelompok tentara bayaran pemula ini sangat besar, tetapi desainnya sangat halus. Tuan Yun Xiao, Zulei tiba-tiba bertanya, apakah Anda ingin bergabung dengan kelompok tentara bayaran pemula kami? Petik 2. Apa? Yun Xiao tercengang, mengapa Anda bertanya? Tanyanya, sambil tersenyum. Bersambung.